Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Rajut? Berjumpa lagi dengan Pri Rajut Project. Kali ini Pri Rajut mau membuat panduan untuk cara membuat dasar tas ya, atau alas tas yang berbentuk oval. Nah, seperti ini kurang lebih bentuknya. Yuk, sediakan bahan-bahan berikut. Nah, ini saya ada benang. Benang ini saya pakai D27 untuk playnya. Jenis polyester, teman-teman bisa pakai jenis apa saja sesuai kebutuhan. Lalu sediakan marker 4 buah, dan ini saya pakai hook nomor 4. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita buat pertama slip knot. Ini udah termasuk CH1 ya, jadi nggak pakai slip knot, ini langsung CH awal 1. Jadi yang awal ini dihitung 1 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita akan membuat 42 CH, banyaknya 42 CH ya, seperti ini. Dilanjutkan 42 CH. Nah, ini sudah 42 CH, lalu tambah 2 CH, jadi totalnya 44. Lalu buat HDC, ini saya menggunakan pola HDC di loop yang ketiga dari CH2. Nah, seperti ini HDC ya, pakai polanya untuk dasar tasnya. Dilanjutkan, ini masing-masing loop 1 HDC sampai ujung. Nah, seperti ini, dilanjutkan sampai ke sini. Ini nanti di sini dikasih tanda, tapi nanti dilanjutkan dulu. Nah, ini sudah di ujung. Ini totalnya diusahakan ada 42 loop ya, karena tadi awal juga ada bikin 42 CH. Oh, di sini hasilnya harus ada 42 loop HDC stitch. Nah, ini sudah pas, ada 42. Lalu di bagian ujung ini ditambahkan 4. Tadi ini sudah termasuk 1 yang tadi, lalu ditambahkan lagi HDC 4, increase ya 4, jadi 5 totalnya dengan yang sudah ada tadi. 3 4 5. Nah, jadi tinggal nambahkannya 4 saja, 1 2 3 4 5. Totalnya di loop yang ujung itu ada 5 HDC stitch. Nah, ini kenapa slip knotnya itu tidak dikencangkan tadi di awal, karena supaya sekarang dikencangkan supaya tidak berlubang di bagian ini, seperti itu. Lalu lanjut loop berikutnya. Nah, yang ini loop berikutnya ya. Nah, ini benang sisanya usahakan di bawah supaya rapi dan kuat. Dirajut aja ya biar ketutup, seperti ini caranya. Biar rapi sampai benangnya benar-benar hilang, tutup rajutan.
Nah, seperti ini dilanjutkan, ini masing-masing setiap loop 1 HDC. Jadi di bagian tengah ini tidak ada increase ya. Nah, seperti ini, benang sisanya benar-benar tidak terlihat. Dilanjutkan sampai ujung. Nah, ini sudah di bagian ujung. Ini kan 5 tadi ya, kita tandai. Dihitung yang paling ujung itu 1 loop 5. Nah, di sini tandai lagi, harus ada 5 loop ya. 1 2 3 4 5. Nah, yang ujung ini harus ada 5 loop. Lalu ke sini harus ada 40. Ini bagian sisi samping harus ada 40 loop. Dihitung harus teliti. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini sudah ada 20. Kasih marker. 20 itu 40 HDC stitch. Nah, lanjut dari sini diisi, oh ya, dihitung dulu. Ini juga sama, sebaliknya harus ada 40 HDC stitch, harus ada 40 loop. Nah, di sini berarti ada sisa di sana 1 loop. Karena kan tadi buatnya 42 ya. Jadi sisi sini tuh harus ada 40. Nah, yang ini 5, 1 2 3 4 5. Harus ada 5 di situ. Nah, ini tinggal nambah 4 ya, masuknya ke loop yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, ini semoga terlihat. 1. Duh, ini benangnya kurang bagus. 2, 3, 4. Nah, ini 4 karena yang sebelah sini udah ada 1. Ini 4, 5 sama yang ini. Ini lalu slip stitch. Ya, seperti biasa yang CH2 nya itu saya tidak termasuk ya. Jadi CH2 ini fungsinya hanya sebagai sambungan. Ini CH2 nya sambungan. Lalu loop berikutnya di increase. Ini row kedua yang di bagian 5 ujung ini di increase ya semua. Nah, ini di increase 2, 1, langsung dipasang markernya. Lanjut, yang di sini sisi bagian ini tidak ada increase sama sekali. Ini dilanjutkan sampai ujung. Nah, ini sudah di ujung, udah batas marker. Copot, langsung tandain biar nggak kelewat. Nah, ini 5 ini di increase semua ya. Jadi totalnya di sini akan ada 10 HDC. Tiap loop yang bagian 5 ini di increase. Ini row 2. Masing-masing loop di increase 2 HDC.
Nah, seperti ini. Dilanjutkan. Ini dilanjutkan sama seperti sisi yang tadi. Nah, seperti ini. Jadi yang ada increase itu hanya ujung dan ujung. Untuk 40 bagian kiri dan kanan, yang bagian panjang itu totalnya sampai akhir harus sama, tetap ada 40. Ini di masing-masing di increase sama dengan yang tadi. Masih row kedua. Ini cara baru menurut saya ya, lebih mudah. Jadi kita nggak bingung harus increase-nya di mana. Nah, ini slip stitch, lanjut ke row ketiga. Sama dengan kalau kita membuat pola untuk lingkaran, hanya saja ini bagian increase-nya hanya ada di ujung dan ujung. Kalau tadi masing-masing loop ini di increase, maka row ketiga itu increase-nya satu loop satu, yang kedua increase, satu HDC, yang kedua increase, satu HDC, yang kedua 2 HDC, seperti itu. Sama kayak kita mau membuat pola lingkaran ya, persis, hanya adanya di ujung dan ujung, di dua bagian. Nah, ini dikerjakan seperti ini, 1 HDC, loop kedua 2 HDC increase, seperti itu. Begitupun dengan sisi sebaliknya. Ini videonya akan saya persingkat karena pengerjaannya setiap ujung dan ujung itu sama. Nah, ini sisi sebaliknya juga ya, 1 HDC, yang kedua increase. Nah, dilanjutkan seperti itu. Semoga mudah dipahami. Nah, posisinya seperti ini. Jadi increase hanya ada di posisi ini dan di sini. Ini akan terlihat miring, tapi sengaja di sini saya tidak buat acak. Kalau misalkan teman-teman mau tidak terlihat miring posisinya, itu posisi increase-nya teman-teman acak saja. Cuma jumlahnya harus tetap ada 5 setiap row. Untuk sisi kanan increase-nya 5, untuk sisi kiri increase-nya 5. Jadi setiap row itu harus ada increase 10. Rasanya sudah pernah dijelaskan di tutorial Tastora ya. Tapi di sini saya jelaskan lagi secara detail buat yang belum paham. Yang sudah paham alhamdulillah, ini saya panduan untuk yang belum paham aja atau pemula ya. Ini dilanjutkan. Nah, ini row 3 sudah selesai, sekarang masuk row 4. Jadinya seperti ini. Sekarang masuk row 4, CH2. Row 4 itu hitungannya 2 kali HDC, 2 kali HDC, 2 kali, lalu yang ketiga increase.
Nih, lalu yang ketiga increase. Nah, ini sudah di bagian akhir row 4. Sekarang masuk row 5. Ini ya. Untuk row 5, HDC satu kalinya 3 kali, yang keempat di increase. Selalu diingat hanya di bagian ujung dan ujung, jangan salah paham kenapa ini dikasih marker ya. Jadi yang di increase itu hanya bagian ujung dan ujung. Ingat 10, 5 sisi kiri dan 5 sisi kanan, seperti itu. Untuk penjelasannya semoga bisa dipahami. Ini memang agak ribet buat alas ini karena penentuan ya. Kalau dasarnya sudah betul, insya Allah nanti kesananya untuk menentukan hitungan pola itu mudah. Jadi harus jeli di bagian dasar juga untuk mempercantik bentuk ya. Lanjutkan seperti itu. Nah, ini sudah di bagian akhir row 5. Sekarang masuk row 6. Untuk row 6 HDC satu kalinya 4, yang kelima di increase. Seperti itu, dilanjutkan ya. Nah, ini seperti ini bentuknya agak miring ya. Nih, agak miring. Kalau misalkan teman-teman nggak mau miring, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, increase posisinya bisa diacak. Ini sengaja tidak saya acak supaya teman-teman tidak bingung.
Supaya tidak miring, bisa diacak, disiasati posisi increase-nya. Tapi walaupun miring, yang dipastikan itu bentuknya aja simetris ya, opalnya sempurna, tidak apa-apa miring di markernya saja, tapi kalau untuk posisi pola nanti bisa diperbaiki. Ini lanjut, masih row 6. Nah, ini sudah di akhir row 6. Ini ya, posisinya saja yang miring, kalau bentuknya sudah oval sempurna. Sekarang lanjut row 7. Row 7 increase HDC 1 kalinya 5 kali, yang keenam di increase. 4, 5, 6 increase. Nah, seperti ini. Dilanjutkan untuk sisi selanjutnya juga seperti itu, kecuali yang bagian 40. Saya ingatkan berkali-kali ya, maaf kalau bawel, tapi biar lebih teliti lagi, biar nggak salah. Oke, dilanjutkan. Ini sudah di bagian akhir row 7. Sekarang kita akan masuk row 8. Row 8 itu row terakhir. Ini sampai 8 row saja. Nah, ini masuk row 8, CH 2 kali, lalu HDC 7 kali, HDC 6 kali, HDC satunya 6 kali, yang ketujuh increase 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang ketujuh, ini increase, jadi totalnya 8 increase. Seperti ini. Dilanjutkan. Nah, seperti ini ya. Ini row terakhir, row 8. Enam, 7 increase. Lanjutkan sampai sini. Nah, ini sudah di bagian terakhir, 8 sudah selesai. Alhamdulillah selesai juga. Nah, seperti ini kurang lebih. Di row 8 ini untuk jumlahnya harus ada 160. Nah, 40 untuk bagian sisi kiri, 40 sisi kanan, lalu 40 depan dan belakang. Nah, ini batasnya yang marker-marker ini ada 40 ya. Jadi totalnya ada 100. Nah, ini 40, sisi ini 40, ini 40.
dan ini 40. Jadi totalnya di sini ada 160 HDC stitch atau ada 160 loop. Nah, untuk penentuan nanti di sini akan ada row 9. Row 9 itu teman-teman bisa dibikin dengan SC biasa atau dengan SCBL. Di row 9 kita biasanya untuk menyempurnakan ya sebelum naik ke bagian pola juga gitu di SC, juga sebagai menyempurnakan hitungan untuk kelipatan pola biasanya ditentukan di SC. Kalau kurang misalkan kita keliru menghitung, kalau kurang bisa kita kasih increase, kalau lebih juga bisa kita kasih decrease untuk pengurangan SC decrease-nya. Kalau misalkan hitungannya berlebih, kalau hitungannya kurang bisa kita kasih increase seperti itu. Row 9 itu untuk menyempurnakan hitungan atau untuk untuk kelipatan polanya, untuk penentuan kelipatan polanya. Nah, ini bisa dengan SCBL atau SC biasa, kembali ke teman-teman mau pakai yang mana. Nah, ini terus kalau misalkan mau dikurangi ukurannya itu bisa dikurangi dari row, kalau mau ditambah ini serasa kurang boleh ditambah row. Seperti itu kurang lebih penjelasannya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.